Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Setelah menikah banyak yang berubah dari kita ya teman-teman, terutama bagian prioritas. Nah biasanya mungkin kita hanya ngurusin diri sendiri, memprioritaskan diri sendiri. Sekarang udah ada orang lain yang mungkin kita dahulukan kepentingannya, yaitu suami dan anak. Nah, sesekali kita juga perlu waktu untuk me time, untuk lebih menghargai tubuh kita yang udah bekerja keras sepanjang hari. Nah, kali ini Uma mau me time pakai rangkaian body care dari Scarlett. Pertama Uma mau pakai body scrub dulu. Ini varian romansa dan aromanya itu harum banget teman-teman. Sampai Uma racunin suami juga buat pakai karena seharum itu. Butirannya juga halus dan gak bikin kulit kita sakit. Nah yang paling penting ini ampuh banget untuk ngilangin belang di tangan kita, terutama kita yang sering pakai motor kemana-mana, itu udah belang banget tangannya. Nah untuk body scrubnya juga mengandung glutathione dan juga vitamin E yang bisa mencerahkan kulit dan melembabkan kulit ya teman-teman. Cara pakainya juga gampang banget, tinggal teman-teman diamkan terus langsung dibilas deh. Nah lanjut setelah itu Uma pakai varian brightening shower scrub dari Scarlett juga. Ini varian terbaru mereka, Jolie, dan wanginya luar biasa banget. Jadi berasa di spa ya teman-teman, healing banget deh buat kita yang punya waktu mandi biasanya digedor-gedor sama bocil. Dan aromanya ini benar-benar harum. Buat teman-teman yang udah familiar sama semua produk dari Scarlett pasti tahu banget, semua produk dari Scarlett itu harum banget ya teman-teman. Nah selain dari varian Jolie juga ada varian yang terbaru yaitu Charming dan juga Freshy ya teman-teman. Nah ini contoh mini seriesnya. Nah alhamdulillah seger banget setelah mandi. Uma lanjut pakai fragrance brightening body lotion dari Scarlett yang varian Jolie juga. Dan ini wanginya sama sih dengan varian-varian yang lain, harum banget, punya ciri khasnya masing-masing. Dan setiap produk dari body care Scarlett ini mengandung glutathione dan vitamin E ya teman-teman. Terus ada juga niacinamide yang udah gak diragukan lagi sih manfaatnya di dunia perskincarean. Nah produk-produk dari Scarlett ini juga udah aman ya teman-teman, udah terdaftar di BPOM, udah punya sertifikat halal juga, dan aman untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Buat teman-teman yang mau samaan bisa cek link di description boxnya Uma ya. Oke lanjut, Uma mau share cara Uma membagi budget bulanan Uma khusus bulan Desember ini. Dan alhamdulillah untuk budget November kemarin yang udah Uma review itu tersisa 200.000 ya teman-teman. Tapi Uma belanjakan untuk beli stationery untuk keperluan konten. Ya alhamdulillah gak kepake uang tabungan, tapi kepakainya dari duit sisa belanja bulanan November ya teman-teman. Nah untuk disclaimer dulu, kalau Uma gak ada maksud menggurui siapapun, dan Uma juga bukan ahli keuangan. Uma hanya sekedar share yang benar-benar Uma lakukan setiap bulannya, gimana cara mengelola keuangan rumah tangga Uma ya teman-teman. Nah kembali lagi, masing-masing rumah tangga itu tentu beda pendapatan, beda kebutuhan berdasarkan mungkin jumlah anggota keluarga atau juga daerahnya. Masing-masing daerah tentu punya harga berbeda juga di barang-barangnya teman-teman. Jadi sesuaikan aja dengan budget teman-teman masing-masing. Nah jangan pernah juga membandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain, karena rezeki yang kita dapat sekarang ini insya Allah itu yang terbaik ya teman-teman. Belum tentu si fulan yang rezekinya lebih banyak dari kita, yang gajinya lebih banyak dari kita, justru lebih bahagia ya teman-teman. Bahkan banyak orang yang punya kekayaan banyak, harta yang banyak, justru tingkat stres mereka itu lebih tinggi ketimbang orang-orang yang punya gaji biasa aja, pendapatan biasa aja. Mungkin karena terlalu banyak harta itu justru bikin pusing ya teman-teman, bikin pusing ngelolanya gimana, atau bahkan juga banyak
miliuner atau jutawan-jutawan itu yang anaknya rebutan harta, na'udzubillahi min zalik. Nah, untuk tema budgetin bulan Desember ini Uma pakai tema winter gitu ya teman-teman. Karena kemarin kan udah pakai tema autumn atau musim gugur, jadi sekarang Uma mau pakai tema winter. Gak tahu sih, tema winter itu kayak lebih kalem aja gitu ya teman-teman. Apalagi buat Uma yang belum pernah ngelihat salju asli kecuali salju yang ada di dalam kulkas. Kalau teman-teman di sini gimana? Udah pernah ada yang ngelihat salju asli nggak sih? Oh ya, gimana nih budget bulan November kemarin? Apakah sesuai dengan target dan budget yang udah teman-teman tentukan, atau malah berlebih, atau bahkan ada yang kurang dan over budget? Nah, nggak apa-apa ya teman-teman, selagi kita masih mau belajar untuk terus memperbaiki cara kita mengelola keuangan, insya Allah nanti akan semakin baik. Kalau Uma pribadi sih semenjak belajar budgeting ini, alhamdulillah banget. Semakin lama, bulan demi bulannya semakin ada perbaikan. Dari mulai awalnya minus, kemudian pas-pasan banget, terus sekarang alhamdulillah udah mulai ada sisanya setiap bulan ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah udah Uma siapkan tabelnya. Nah, biasanya Uma selalu bagi ada 4 kategori yang harus Uma pisah-pisahin ya teman-teman. Pertama, Uma tulis dulu income untuk bulan ini. Seperti biasa, untuk belanja bulanan dari suami ditambah dengan gaji Uma, itu totalnya 4 juta ya teman-teman. Dan alhamdulillah juga ada rezeki tambahan bulan ini sebanyak 700.000 dari endorse dan tambahan jam ngajar ya teman-teman. Alhamdulillah total budget untuk bulan ini sekitar 4.700.000 ya teman-teman. Nah, karena yang 700 ini tambahan, jadi Uma nggak masukkan ke budget bulanan, langsung Uma anggarkan ke saving, yaitu ada untuk dana darurat, kemudian ada sekolah Fathan. Nah, untuk dana darurat itu Uma anggarkan langsung 300.000, kemudian untuk kurban 100.000, lanjut ada juga dana pendidikan Fathan, itu Uma anggarkan 100.000. Nah, terakhir untuk dana lebaran atau tabungan lebaran Uma anggarkan 200.000. Jadi langsung Uma pisahkan agar nggak kepake untuk keperluan sehari-harinya ya teman-teman. Karena biasanya kalau kita punya penghasilan tambahan, nggak sadar bisa langsung habis juga. Nah, setiap budgetin yang harus kita anggarkan di awal adalah kewajiban yang bersifat iuran, cicilan, dan lain-lain. Nah, di sini Uma ada anggaran listrik dan arisan ya teman-teman. Arisan ini istilahnya untuk tabungan juga sih, cuman kan harus dibayar per bulan. Kemudian baru masuk ke kategori kebutuhan yang pertama. Kebutuhan yang pertama ini maksudnya kebutuhan bertahan hidup, di mana terdapat keperluan pokok yaitu beras. Selalu Uma anggarkan beras itu di awal. Kemudian belanja bulanan termasuk di sini misalnya minyak, kecap, dan keperluan kamar mandi. Kemudian anggaran mingguan untuk lauk pauk, sayur, itu Uma anggarkan 850.000. Dan terakhir itu ada gas ya teman-teman. Kita anggarkan kebutuhan pokok, istilahnya kebutuhan bertahan hidup, baru kita lihat sisa budget dan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kedua, yaitu transportasi, pulsa, dan lain sebagainya. Nah, ini Uma anggarkan bensin, kemudian pulsa, Uma anggarkan juga di sini popok Fathan, jajan, itu benar-benar dipertimbangkan berapa-berapanya ya teman-teman, gak asal comot aja. Dan alhamdulillah selalu sesuai dengan anggaran yang Uma anggarkan setiap awal bulannya. Nah, untuk anggaran jajan, sosial, keluarga, itu teman-teman sesuaikan aja dengan pendapatan masing-masing. Kalau Uma di sini uang untuk keluarga itu nggak selalu monoton sebanyak itu ya teman-teman. Sesuaikan dengan anggaran Uma, karena alhamdulillah keluarga juga nggak terlalu memberatkan. Kalau misalnya ada rezeki, Uma selalu berbagi dengan keluarga terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya dalam 1 bulan itu ada pengeluaran yang mendesak, yang benar-benar
bikin budgetnya pas-pasan, itu Uma nggak anggarkan dulu untuk dana keluarganya. Nah, setelah selesai langsung Uma anggarkan ke tabungan sesuai dengan yang Uma jabarkan di awal video tadi, untuk kurban berapa, untuk dana pendidikan berapa. Jadi biasakan ya teman-teman, kalau misalnya kita ada rezeki lebih di awal bulan, jangan langsung dibelanjakan untuk keperluan-keperluan yang lain. Biasanya memang kodrat manusia itu menghabiskan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya gaji 4 juta, gaji 5 juta, gaji 10 juta, bahkan gaji 100 juta pun akan selalu habis. Nah, makanya lebih baik dianggarkan di awal bulan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada keperluan yang memang harus kepake, ya udah nggak apa-apa. Kita emang harus berhemat, tapi bukan berarti harus melarat juga ya teman-teman. Nah, ini bagian favorit Uma banget, masukin uang ke dompet pintar sesuai dengan kategorinya, karena berasa seneng aja gitu ya teman-teman awal gajian. Ya walaupun nanti akhirnya duit ini akan menghilang secara perlahan, tapi ya udah suka aja gitu kalau misalnya baru gajian masukkan uang sesuai dengan kategorinya masing-masing di dompet pintar. Ayo teman-teman di sini udah ada yang pakai dompet pintar belum? Kalau Uma pribadi dompet pintar ini ngebantu banget untuk bikin anggaran belanja bulanan kita itu berhasil ya teman-teman, karena kan udah ada kategorinya masing-masing. Nggak terasa selesai deh untuk budget bulan Desember ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video Uma. Thank you for watching and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.